Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PJBL Metabolisme, Energi, dan Zat Gizi Mikro. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai metabolisme riboflavin yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Kartika Cahyani, dengan NIM I1D021039 sebagai moderator, Mela Intan Pitasari dengan NIM I1D021007, Syafrida Zulfadiyati dengan NIM I1D021017, Stefani Monika dengan NIM I1D021047, Vira Amalia dengan NIM I1D021051, dan Nadia dengan NIM I1D021075. Vitamin B2 atau riboflavin merupakan salah satu vitamin yang larut air dan penting untuk memecah komponen makanan, menyerap nutrisi, dan memelihara jaringan. Riboflavin banyak terkandung dalam bahan pangan hewani seperti daging, susu, dan telur. Sedangkan dalam bahan pangan nabati seperti alpukat, bayam, dan sayuran hijau lainnya. Absorpsi riboflavin dalam tubuh. Riboflavin banyak terkandung dalam makanan, berdikatan dengan protein atau sudah dalam bentuk FAD maupun FMN. Sumber utama vitamin B2 adalah telur, susu, ragi, sayuran, dan beberapa produk daging. FAD dan FMN dari makanan nantinya akan dihidrolisis dalam lambung dengan bantuan HCl. Sedangkan diusus halus dengan bantuan enzim protease untuk melepas ikatan dengan protein. Lalu, FAD dan FMN dikatalisis oleh enzim FAD pirofosfatase dan FMN fosfatase menjadi riboflavin bebas. Riboflavin bebas ini akan diangkut menuju enterosit melalui membran brush border usus dengan bantuan transporter RFVT3 untuk proses absorpsi sel. Kemudian, riboflavin dibawa dan dilepas dalam darah oleh RFVT1 dan RFVT2. Di dalam darah, riboflavin akan berasosiasi dengan albumin atau globulin. Bisa juga diubah menjadi bentuk koenzim yang mengandung beberapa flavoprotein, yaitu FAD dan FMN. Riboflavin dan katabolitnya akan dilepaskan dalam urin oleh epitel ginjal. Dalam proses penyerapannya, dibutuhkan reseptor yang bisa mengenali keberadaan riboflavin agar dapat diabsorpsi tubuh dengan baik. Proses penyerapan riboflavin dimediasi oleh reseptor RFBP yang bergantung pada kalsium yang memfasilitasi endositosis dan pelepasan vitamin. Berikutnya untuk transport vitamin B2. Nah, vitamin B2 itu termasuk satu di antara vitamin larut air yang diserap di usus halus kemudian langsung ke pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh dengan bantuan lipoprotein non-spesifik seperti albumin dan imunoglobulin. Untuk spesifiknya transfer vitamin B2 dibagi menjadi dua, protein transport transmembran dan protein transport riboflavin khusus lain. Untuk protein transport transmembran itu transfer langsung riboflavin melalui membran sel yang dikendalikan oleh RFVTS. Metode polymerase chain reaction itu menunjukkan ada beberapa RFTS di dalam usus yang disebut RFVT1, RFVT2, dan RFVT3. Transporter riboflavin HRFVT1 diekspresikan pada permukaan basolateral, HRFVT2 itu lebih banyak diekspresikan daripada HRFVT1 dan terletak di membran apical, dan HRFVT3 sebagian besar terdapat di vesikel intraseluler. Untuk kedua ada protein transfer riboflavin khusus lain, itu selain HRFVT1, HRFVT2, dan HRFVT3. Protein khusus diatur oleh jalur protein kinase A, protein kinase C, atau CA2/2-perkalmodulin. Selanjutnya merupakan cadangan riboflavin dalam tubuh. Asupan riboflavin pada orang dewasa normal itu sebanyak 1,6 sampai 2,6 mg per hari. Riboflavin disimpan dalam jantung, hati, dan ginjal dalam jumlah yang kecil. Riboflavin akan diekskresi melalui urin dan pemenuhan asupan dari makanan maupun mengonsumsi suplemen. Selanjutnya adalah fungsi riboflavin dalam tubuh. Yang pertama, membantu proses energi. Yang kedua, mengatur pertumbuhan dan reproduksi. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit, kuku, dan rambut. Yang keempat, mencegah dan mengatasi anemia. Dan yang terakhir, meningkatkan kekebalan tubuh. Akan membahas tentang interaksi dari riboflavin dengan zat gizi lain.
Riboflavin bisa berinteraksi dengan zat gizi lain untuk menimbulkan suatu reaksi tertentu gitu, seperti contohnya piridoksin. Riboflavin itu merupakan vitamin B2. Jika bertemu atau berinteraksi dengan piridoksin atau B6, maka B6 akan bertindak sebagai kofaktor enzim dalam biosintesis HEM. Lalu B6 dan B2 itu dapat bersinergi bersama untuk mensintesis hemoglobin. Lalu ketika riboflavin berinteraksi dengan magnesium, maka akan mengurangi asam dikarboksilat dalam urin anak yang autis. Lalu ketika riboflavin bersama dengan asam folat, maka akan membantu mengubah B6 dan folat menjadi bentuk yang dapat digunakan. Dan ketika riboflavin berinteraksi dengan zat besi, maka akan membantu mobilisasi dari zat besi atau Fe, akan mencegah terjadinya anemia dan akan meningkatkan absorpsi besi di usus. Masalah gizi terdiri dari defisiensi. Yang pertama ada selenitis angular atau luka di sudut bibir yang terlihat kemerahan dan pecah-pecah. Stomatitis angular itu menimbulkan nyeri dan juga peradangan pada bibir. Lalu ada glossitis, adalah kondisi peradangan pada lidah yang menyebabkan lidah licin dan berwarna ungu. Glossitis yang parah dapat menyebabkan rasa sakit yang bisa menyulitkan saat makan atau berbicara. Lalu kapiler kornea mata melebar dan kemungkinan bayi lahir sumbing. Lalu untuk masalah gizi akibat kelebihan ya adalah urin yang berwarna kuning.